Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi. Saya berasal dari kelas C19B. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan judul saya yang saya angkat mengenai penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC tentang daerah tempat tinggalku dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 UPTD SD Negeri 66 Parepare. Oke, di sini saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan NIM saya 194714134. Oke, di sini saya akan membahas mengenai pada poin pertama bab 1 ada pendahuluan. Di sini saya akan membahas mengenai 4 permasalahan yang antaranya pertama itu latar belakang, yang kedua itu rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Pada bab 1 di bagian latar belakang, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi setiap bangsa dan negara karena pendidikan merupakan penentu kemajuan suatu bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, bermutu, dan berkualitas. Dalam Undang-Undang RI sendiri, nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada bagian rumusan masalah, ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimanakah proses penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC tentang daerah tempat tinggalku di UPTD SD Negeri 66 Parepare. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC di UPTD SD Negeri 66 Parepare. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian, ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui proses penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition CRC tentang daerah tempat tinggalku di UPTD SD Negeri 66 Parepare. Poin kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition di UPTD SD Negeri 66 Parepare. Jika mengenai manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan model pembelajaran CRC di kelas 4 sekolah dasar. Dan juga yang kedua adalah manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bermanfaat bagi calon peneliti. Pada bab 2 ada hanya tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah kajian teori, yang kedua adalah kerangka konsep, dan yang ketiga adalah hipotesis tindakan. Yang pertama kajian teori, yaitu ada 4. Yang pertama pengertian model pembelajaran, kedua pengertian model pembelajaran CRC, yang ketiga tema 8 daerah tempat tinggalku, dan yang keempat adalah hasil belajar. Kita masuk pada bagian yang pertama. Pengertian model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil tahun 1971 bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu di dalam Darmadi tahun 2017. Yang kedua, mengenai pengertian model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC. Pengertian dari CRC sendiri menurut Yudasmi, Marheni, dan Jampol tahun 2015 menjelaskan bahwa model pembelajaran CRC merupakan model pembelajaran yang muncul dari konsep bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam bentuk diskusi sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memahami segala konsep dalam pembelajaran. Dalam bentuk pemahaman kecil, siswa mampu memecahkan masalah yang ada. Pemahaman siswa akan menjadi lebih kuat karena siswa sendiri yang menemukan melalui diskusi. Oke, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah dari pembelajaran CRC ini.
Yang pertama itu menurut Stevens dalam Huda tahun 2013, yang pertama guru membentuk kelompok yang masing-masing terdiri antara 4 sampai 5 orang siswa yang secara heterogen. Yang kedua, guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. Yang ketiga, siswa bekerja sama, membacakan dan menemukan ide pokok, kemudian memberikan tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada lembaran kertas. Yang keempat, siswa mempresentasikan, membacakan hasil diskusi kelompok. Yang kelima, guru memberikan penguatan atau reinforcement. Dan yang keenam adalah guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CRC ini. Dari kelebihannya menurut Istarani tahun 2012, yang pertama, membuat suasana belajar lebih menyenangkan karena siswa dikelompokkan dalam kelompok yang heterogen. Yang kedua, dapat membuat anak lebih rileks dalam belajar karena ia ditempatkan dalam kelompok yang heterogen. Yang ketiga, dapat meningkatkan kerjasama antar siswa, sebab dalam pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam suatu kelompoknya. Adapun dari kelebihan tadi, ada lagi kekurangannya. Yang pertama kekurangan itu adalah tidak mudah bagi guru untuk menentukan kelompok yang heterogen. Yang kedua adalah karena kelompok yang bersifat heterogen, maka adanya ketidakcocokan di antara siswa dalam satu kelompok. Sebab 3, siswa yang lemah merasa minder ketika digabungkan dengan siswa yang lebih pintar. Yang ketiga itu, dalam diskusi ada kalanya hanya dikerjakan oleh beberapa siswa saja. Yang keempat, dalam persentase sering terjadinya kurang efektif karena memakan waktu yang lebih lama, sehingga tidak semua kelompok mempresentasikannya. Pada poin pembahasan yang ketiga, tema 8, daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku sendiri merupakan tema ke-8 yang diajarkan di kelas 4. Menurut Subekti tahun 2017, di dalam buku guru kelas 4 tema 8, daerah tempat tinggalku memuat 5 mata pelajaran. Yang pertama itu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, dan PPKN. 5 pelajaran yang telah diuraikan di atas dibahas pada tiga subtema, yaitu subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, dan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu hasil belajar. Hamdani dalam tahun 2011, yaitu hasil belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu. Menurut Susanto tahun 2013, faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita masuk pada bagian kerangka berpikir. Rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 UPTD SD Negeri 66 Parepare. Yang kita lihat ini menurut dari aspek guru. Yang pertama, guru kurang melibatkan siswa dalam partisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan model pembelajaran yang kurang tepat. Yang ketiga, guru kurang memberikan variasi pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat siswa. Dari aspek siswa sendiri, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, siswa kurang memahami materi dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga itu, siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Keempat, siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Dan menurut Stevens dalam Huda tahun 2013, beberapa langkah-langkah model pembelajaran itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Guru membentuk kelompok secara heterogen, guru memberikan wacana sesuai dengan topik, siswa bekerja sama saling membacakan, 4, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Yang kelima itu guru memberikan reinforcement atau penguatan. Dan yang keenam adalah guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. Oke, di sini ada tanda panahnya ke bawah di mana hasil belajar siswa kelas 4 UPTD SD Negeri 66 Parepare dapat meningkat. Itulah yang dijadikan sebagai acuan. Oke, dalam hipotesis tindakan yang saya angkat adalah berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori di atas. Jika model CRC diterapkan dengan baik, maka proses dan hasil belajar siswa pada tema 8, daerah tempat tinggalku kelas 4 UPTD SD Negeri 66 Parepare akan meningkat. Oke. Kita masuk pada pembahasan bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengumpulkan datanya menghasilkan data berupa deskriptif.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan dalam kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas. Lanjut, waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Proses penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti akan dilaksanakan setelah melakukan proposal ini. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di kelas 4 UPTD SD Negeri 66 yang berlokasi di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Ini adalah gambar desain penelitian saya. Kita mulai dari pratindakan, masuknya di siklus 1, kemudian perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan, masuk di refleksi. Kalau berhasil, kita akan melakukan penelitian dihentikan. Kalau belum berhasil, kita masuk di bagian siklus 2, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan, refleksi, dan apabila belum berhasil lagi, kita masuk di bagian siklus N. Dan ini adalah model yang diajarkan berasal dari pendapatnya Taggart dan Kemis dalam Parnawi tahun 2020. Oke, fokus penelitian ini ada dua, yaitu fokus proses, yakni mengamati kegiatan guru dan siswa pada proses pembelajaran tema 8 tempat tinggalku dengan menerapkan model pembelajaran CRC. Yang kedua, fokus hasil, yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada tema 8 tempat tinggalku dengan menggunakan model pembelajaran CRC. Oke, setting dan subjek penelitiannya itu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 66 Parepare, Kecamatan Sulawesi Selatan, dan tahun 2022 pada tema 8 kelas 4. Oke, dengan prosedur penelitiannya, penelitian ini secara garis besar terdapat dalam rangkaian 4 tahapan yang lazim melalui Purwanti menurut Purwanti tahun 2012, yaitu pelaksanaan planning, pelaksanaan perencanaan itu planning, yang kedua itu pelaksanaan acting, ketiga pengamatan observing, dan keempat refleksi atau reflection. Dengan teknik pengumpulan data, yang pertama itu adanya observasi, tes, dan dokumentasi. Yang kedua itu adalah instrumen penelitian, yaitu lembar observasi, tes, dan dokumentasi tentunya. Selanjutnya teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Yang pertama itu adalah mereduksi datanya, yang kedua menyajikan datanya dan menarik kesimpulan. Mereduksi data itu adalah melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian dan penyederhanaan semua data yang diperoleh. Yang kedua itu menyajikan data kegiatan mengorganisasi hasil mereduksi dengan cara menyusun secara naratif. Dan yang terakhir itu adalah menarik kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi yang mencakup pencarian makna serta memberikan penjelasan selanjutnya. Ini adalah tabel indikator keberhasilan yang disumberi dari Jamara dan Sain tahun 2014 dari CRC. Oke, yang pertama itu indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran. Itu kalau di bawah dari 76% ya. Kalau indikator keberhasilan hasil, kalau yang telah mencapai itu yakni di atas 70 dengan ketentuan nilai itu jumlah nilai yang diperoleh per total nilai itu kali 100. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.